Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evawati selaku dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship kelas A. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Widya Astuti. Di sini saya akan eh, mempresentasikan mengenai keindahan matematika dalam pola geometris. Yang pertama, matematika tidak hanya angka tetapi juga seni. Matematika sering dianggap sebagai bidang yang hanya berfokus pada perhitungan dan logika. Namun, di balik angka-angka dan rumus-rumusnya, terdapat keindahan yang menakjubkan yang bisa diungkap melalui pola geometris. Pola-pola ini yang terbentuk dari persamaan matematika dapat meniru desain alami dan bahkan menghasilkan karya seni digital yang estetis. Misalnya, persamaan trigonometri dan eksponensial dapat menghasilkan spiral, bunga, dan bentuk simetris lainnya, yang terlihat seperti hasil karya seni, padahal semuanya berasal dari perhitungan matematika. Kemudian, persamaan matematika dapat menghasilkan pola yang harmonis dan unik. Dalam presentasi ini, saya akan memfokuskan pada beberapa jenis persamaan yang umum digunakan untuk membentuk pola geometris, yaitu persamaan trigonometri, persamaan eksponensial, dan persamaan diferensial. Pola-pola yang dihasilkan dari persamaan matematika ini sangat menonjolkan elemen-elemen simetri, keseimbangan, dan harmoni. Simetri dalam pola-pola ini seringkali simetri radiali atau dalam bentuk spiral yang menunjukkan keseimbangan antara berbagai elemen geometris. Contohnya, pola bunga mawar itu menciptakan kelopak bunga yang simetri di sekitar pusat, sementara pola spiral eksponensial berkembang dengan cara yang harmonis tanpa batasan ukuran. Salah satu tujuan dari presentasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana matematika tidak hanya digunakan dalam konteks ilmiah atau praktis, tetapi juga bisa menjadi sumber inspirasi dalam seni. Pola-pola yang dihasilkan oleh persamaan matematika seringkali digunakan dalam desain seni digital, ilustrasi, bahkan dalam pembuatan batik atau karya seni kontemporer. Oleh karena itu, mempelajari bagaimana persamaan matematika membentuk pola estetis juga mengundang kita untuk lebih menghargai hubungan antara matematika dan seni visual. Dalam presentasi ini bukan hanya menjelajahi aplikasi estetis, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami berbagai konsep matematika yang lebih dalam. Setiap pola menunjukkan cara bagaimana perubahan dalam variabel atau parameter dapat mempengaruhi bentuk yang dihasilkan, memberikan wawasan tentang keteraturan dan dinamika sistem matematis. Dengan memahami pola-pola ini, kita dapat mengapresiasi bagaimana matematika menghubungkan dunia visual dan konseptual. Selanjutnya berikut fungsi matematika yang membentuk pola estetis, yaitu persamaan trigonometri, persamaan eksponensial, dan persamaan diferensial. Persamaan trigonometri yaitu fungsi sinus dan kosinus yang menghasilkan pola-pola berbentuk bunga atau kelopak, seperti symmetric Ross curve. Yang kedua, persamaan eksponensial. Persamaan ini merupakan fungsi logaritmik dan eksponensial yang membentuk spiral, seperti dalam pola infinite spiral yang menggambarkan perkembangan tak terbatas atau peluruhan yang harmonis. Dan yang terakhir, persamaan diferensial, yang menggambarkan sistem dinamis seperti aliran fluida atau medan gaya yang menciptakan pola-pola yang lebih kompleks dan terorganisir secara dinamis. Selanjutnya, berikut adalah langkah-langkah membuat pola di Desmos. Kali ini saya menggunakan software Desmos untuk membuat pola keindahan matematika. Contohnya, ini membuat symmetric cross curve atau mawar simetris dengan menggunakan persamaan R sama dengan sin n theta plus cos m theta. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama kita buka Desmos di web, kemudian memasukkan persamaan polar
R sama dengan sin n theta plus cos m theta. Di sini n dan m adalah parameter yang mengubah jumlah kelopak. Misalnya, bisa dicoba R sama dengan sin 4 theta plus cos 3 theta. Kemudian kita sesuaikan nilai n dan m. Bisa kita ubah nilai n dan m untuk melihat bagaimana kelopak bunga berubah. Kita bisa mencoba nilai yang lebih besar atau lebih kecil untuk eksperimen. Kemudian kita pilih mode polar. Dengan mode polar yaitu dengan cara klik pada ikon roda gigi di bawah untuk membuka pengaturan, kemudian pilih opsi polar untuk menggambar persamaan dalam koordinat polar. Selanjutnya, kita bisa custom warna dengan klik pada grafik yang muncul dan pilih warna yang diinginkan untuk menyesuaikan estetika gambar. Misalnya, pilih warna-warna cerah untuk kelopak bunga. Kemudian menyesuaikan range untuk theta. Kita bisa mengubah rentang untuk theta misalnya dari 0 hingga 2pi untuk menghasilkan pola yang lebih halus atau lebih banyak kelopak. Nah, berikut hasil pola bunga dengan 5 kelopak yang terbentuk. Dari semua persamaan yang tadi sudah dijelaskan, maka akan membentuk seperti ini. Berikut persamaan yang saya gunakan sehingga dapat membentuk pola seperti ini. Pada grafik ini, saya menggunakan beberapa persamaan yang digunakan sehingga membentuk pola seperti ini. Polanya yaitu yang pertama pola mawar. Pola mawar ini biasa dikenal sebagai rose curve. Ini dihasilkan dari persamaan dalam koordinat polar R sama dengan sin n theta plus cos m theta. Pola ini disebut demikian karena bentuknya menyerupai kelopak bunga mawar. Persamaan ini memanfaatkan sifat periode dari fungsi sinus dan kosinus yang berulang dengan periode 2pi. Parameter n dan m memainkan peran penting dalam menentukan bentuk akhir pola. Jika n dan m merupakan bilangan bulat ganjil, jumlah kelopak yang terbentuk sama dengan n plus m. Namun, jika salah satu dari n atau m adalah bilangan genap, jumlah kelopak akan menjadi 2 kali lipat dari n plus m. Kombinasi antara sinus dan kosinus menciptakan interferensi gelombang yang menghasilkan bentuk simetris dan estetis. Pola ini memiliki banyak variasi tergantung pada pilihan parameter n dan m, sehingga mampu menciptakan desain sederhana seperti bunga kecil hingga pola geometris kompleks. Selanjutnya ada spiral eksponensial. Spiral eksponensial merupakan salah satu pola yang sangat sering dijumpai di alam, dihasilkan dari persamaan R sama dengan E pangkat A theta. Pola ini terbentuk dalam koordinat polar di mana radius R meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya sudut theta. Ketika A positif, spiral akan meluas ke arah luar. Sedangkan jika A negatif, spiral akan menyusut menuju pusat. Fungsi eksponensial E pangkat A theta memberikan pertumbuhan atau peluruhan yang konsisten, menciptakan pola melingkar yang bertambah besar atau mengecil dengan cepat. Spiral logaritmik ini memiliki banyak aplikasi dalam matematika dan sains, karena pola ini sering terlihat di alam. Misalnya dalam struktur galaksi spiral, cangkang siput, atau tumbuhan seperti bunga matahari dan brokoli. Selain itu, pola ini menunjukkan keindahan keteraturan matematis dalam berbagai bentuk alami. Dengan memvariasikan nilai A dan rentang theta, spiral ini dapat dibuat lebih rapat, lebih longgar, atau lebih luas,
menciptakan efek visual yang beragam, dari desain minimalis hingga pola abstrak yang memukau. Selanjutnya ada grid trigonometri anyaman. Persamaan Z sama dengan sin AX dikali cos BY itu menghasilkan pola berbentuk grid yang menyerupai kain anyaman atau tekstur geometris lainnya. Pola ini dibentuk oleh fungsi sinus dan kosinus yang masing-masing berosilasi dalam arah X dan Y. Fungsi sinus menghasilkan gelombang periodik yang naik dan turun dengan frekuensi tertentu. Sementara fungsi kosinus memberikan gelombang yang serupa namun terfase sejauh pi/2. Ketika kedua fungsi ini dikalikan, interferensi di antara keduanya menciptakan pola yang berulang secara teratur. Parameter A dan B dalam persamaan ini menentukan frekuensi gelombang dalam arah horizontal atau X dan vertikal atau Y. Nilai A dan B yang lebih besar akan menghasilkan grid yang lebih rapat, sedangkan nilai yang lebih kecil menghasilkan pola yang lebih longgar. Pola ini memiliki aplikasi dalam desain tekstur, seni digital, dan bahkan pada bidang sains untuk memodelkan interferensi gelombang dalam 2 dimensi. Dengan kombinasi warna yang tepat, pola grid ini dapat menyerupai anyaman kain tradisional atau bahkan pola mozaik yang rumit. Selanjutnya ada fraktal lingkaran bertumpuk. Fraktal ini dihasilkan dari persamaan lingkaran X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat yang dimodifikasi dengan mengatur posisi pusat lingkaran HK dan radius R secara sistematis. Fraktal lingkaran bertumpuk ini menghasilkan pola yang terlihat seperti tumpukan lingkaran yang saling bersinggungan atau berlapis. Jika pusat lingkaran digeser secara teratur dengan langkah tertentu, misalnya sepanjang sumbu X atau Y, pola tersebut dapat menyerupai struktur seperti sarang lebah atau cangkang. Dan selanjutnya ada persamaan diferensial estetik. Persamaan dy per dx sama dengan sin x min y itu menghasilkan pola lintasan yang menyerupai medan gaya atau aliran fluida. Pola ini dibentuk oleh solusi dari persamaan diferensial yang menunjukkan bagaimana nilai y berubah terhadap x. Komponen sinusoidal sin x memberikan osilasi periodik menciptakan gerakan berulang sepanjang sumbu x. Sementara komponen min y menambahkan elemen peluruhan yang menyebabkan lintasan melengkung menuju titik tertentu. Hasilnya adalah pola yang harmonis dengan lintasan melengkung yang saling berinteraksi. Pola ini sering digunakan untuk menggambarkan perilaku dinamis suatu sistem, seperti aliran partikel dalam fluida atau lintasan orbit dalam sistem dinamis. Yang terakhir yaitu ada mandala polar. Mandala polar itu dihasilkan dari persamaan R sama dengan sin k theta dikali cos m theta, yang menghasilkan pola simetris radial menyerupai mandala tradisional. Pola ini terbentuk dari interferensi antara fungsi sinus dan kosinus dalam koordinat polar. Parameter K dan M menentukan jumlah lengan atau sektor dalam pola tersebut. Ketika nilai K dan M meningkat, pola menjadi semakin kompleks, menciptakan desain yang menyerupai roda, bintang, atau bunga. Mandala ini menunjukkan keindahan simetri radial dan dapat digunakan untuk menciptakan desain yang terinspirasi oleh seni dekoratif tradisional. Jadi dari beberapa persamaan matematika kita dapat membentuk suatu grafik yang indah seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.